Kemenangan Dimitri Bivol atas Canelo Alvarez adalah salah satu kejutan terbesar di dunia tinju. Canelo Alvarez, nama yang udah identik dengan kehebatan di dunia tinju. Petinju asal Meksiko ini bukan sekadar petinju biasa. Banyak gelar dunia di 4 kelas berat, terkenal dengan kekuatan pukulannya yang eksplosif dan dagu baja. Canelo udah jadi wajah dari olahraga tinju selama bertahun-tahun, dengan fans di seluruh dunia. Di sisi lain ada Dimitri Bivol, mungkin nggak setenar Canelo di kalangan umum, tapi di dunia tinju, dia petarung yang nggak bisa diremehin. Lahir di Kyrgyzstan, dibesarin di Rusia, Bivol punya gaya Soviet yang dingin dan terukur. Dia juara WBA kelas light heavyweight dan ada alasan kenapa dia bisa sampai ke sana. Presisi, kelincahan, dan otak taktis, Bivol punya semuanya. Sebelum pertarungan ini, hype-nya Canelo itu luar biasa. Pada titik ini, Canelo seolah nggak terkalahkan, dan orang-orang anggap pertarungan ini cuma satu lagi batu loncatan buatnya. Apalagi udah ada rumor tentang fight-nya lawan Usyk. Banyak prediksi bermunculan, mayoritas bilang Canelo bakal menang lagi dengan mudah. Tapi ya, seperti yang kita tahu, di dunia olahraga, khususnya tinju, yang namanya nggak terduga itu udah biasa. Sebelum pertarungan ini, Canelo baru aja menang dari Billy Joe Saunders dan Caleb Plant. Dia lagi ngebet buat nambah gelar di kelas berat yang lebih tinggi, tapi Bivol bukan sekadar batu loncatan. Dengan rekam jejak yang nggak terkalahkan, Bivol jelas bukan lawan yang bisa diremehin. Canelo terkenal dengan gaya agresifnya dan pukulan ke badan, sementara Bivol adalah master jarak dan timing. Masuk ke pertarungannya, di awal ronde, Canelo tampil kuat, sesuai ekspektasi. Dia agresif, berusaha nunjukin dominasinya dan ngincar pukulan ke badan yang jadi andalannya. Tapi Bivol nggak cuma diam aja, pertahanannya solid, bisa nahan serangan Canelo dengan parry, dodging, dan juga absorb di saat yang tepat. Jarak dijaga sempurna, bikin Canelo kesulitan buat mainin taktiknya. Semakin ke tengah ronde, mulai kelihatan strategi Bivol. Dia tetap tenang, efektif gunain jab, dan terus jaga jarak. Ini bukan soal kekuatan aja, tapi soal presisi. Bivol baca pergerakan Canelo dengan baik, antisipasi dan counternya pas. Dia bikin pukulan-pukulan dasar kelihatan efektif, masuk keluar jangkauan dengan gaya khas Soviet. Salah satu momen penting terjadi di pertengahan ronde, di mana energi Canelo mulai kelihatan turun. Wajar sih, dengan intensitas pertarungan yang tinggi. Tapi Bivol kayak mesin, konsisten, fokus, staminanya luar biasa. Dia mulai ambil alih, ngasih lebih banyak pukulan yang berarti. Komentator mulai ngeh juga, Canelo makin kesulitan ngelawan jab dan pergerakan Bivol yang tanpa henti. Memasuki ronde-ronde akhir, Canelo jelas butuh sesuatu yang besar buat berbalik. Dia coba ningkatin tekanan, tapi pertahanan Bivol terlalu solid. Footwork dan ketenangan Bivol di bawah tekanan benar-benar kelas dunia. Di titik ini, udah jelas kalau kekuatan pukulan Canelo mulai pudar. Dan akhirnya, bel terakhir berbunyi, tangan Bivol terangkat sebagai pemenang. Dunia tinju langsung gempar, semua orang punya pendapat, dari komentator sampai mantan petarung. Banyak yang muji kecerdasan taktis Bivol, tapi juga banyak yang mikir, apa sih dampak dari kemenangan Bivol atas Canelo ini? Pertama soal legasi Canelo. Kekalahan ini, meskipun mengejutkan, nggak ngurangin statusnya sebagai salah satu yang terbaik. Legasi bukan cuma soal catatan nggak terkalahkan, tapi soal siapa yang lo hadapin, dan seberapa besar tantangan yang lo ambil. Canelo, yang selalu berani naikin kelas dan nyari lawan berat, itu yang bikin dia legenda. Buat Dimitri Bivol, ini jelas momen penentu karirnya. Dia masuk ring sebagai juara, tapi keluar sebagai superstar. Skill teknis dan ketenangannya ngasih pesan kuat ke seluruh divisi light heavyweight. Bahkan lebih jauh lagi, Bivol bukan cuma pemegang sabuk, dia ancaman serius di olahraga ini. Ngomongin rematch, ada rumor soal Canelo vs Bivol bagian 2. Fans pasti bakal seneng lihat itu, tapi Bivol kelihatan enggan. Kemenangan pertama udah jelas berat sebelah, dan meskipun rematch bakal ngasih payday buat Bivol, dia lebih mikirin legasinya. Saat ini lagi ngejar penyatuan gelar dengan Beterbiev. Kalau lo suka videonya, jangan lupa cek video lainnya, kasih like, komen, dan subscribe. Peace.